Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini, Kijaya akan berbagi pengalaman atau berbagi cerita tentang perjalanan olah batin Kijaya di tahun 2015 dan seterusnya. Saat itu, Kijaya masih senang-senangnya mengolah rasa atau mengasah mata batin. Di dalam senang-senangnya, Kijaya suka menerawang ke sana, menerawang ke sini. Banyak yang Kijaya ingin cari tahu tentang keanehan yang terjadi di lingkungan masyarakat atau sekitarnya. Dari penerawangan yang dilakukan, kebanyakan yang aku cari tahu pada saat itu bersama teman atau rekan, Jaya sama-sama belajar mengasah atau mempertajam mata batin dengan yakinnya, dengan percaya dirinya, karena memiliki penjagaan atau pengawalan yang ketat. Jadi Kijaya tidak berpikir panjang risiko apa yang akan Kijaya dapatkan pada saat penerawangan. Penerawangan yang sering aku lihat kebanyakan di rumah-rumah tua yang sudah lama tidak ditinggalin atau sudah lama kosong. Dari tempat-tempat ya yang terlihat aneh atau tidak masuk akal, banyak yang Kijaya terawang pada saat itu. Kebanyakan yang Kijaya lihat seperti tampilan-tampilan yang mungkin para penjelajah sejati juga pernah melihatnya. Seperti sosok gaun putih yang berambut panjang dengan sebagian wajahnya ditutupi rambut. Dengan sosok yang terikat kepalanya. Dan ada sosok-sosok yang tinggi besar dengan pakaian khusus. Entah model gaib yang di sana. Pada saat menerawang yang bermain rasa. Rasa itu bisa membelah atau membagi menjadi beberapa rasa. Bila kita sudah mempelajari dan memiliki ketajaman mata batin atau kepekaan. Karena di saat kita menerawang, rasa kita atau wajah kita nih langsung berhadapan dengan apa yang kita lihat. Pada saat itu, yang Aki tahu dan Aki rasakan. Pada saat menerawang, Aki bisa melihat sosok tersebut dengan leluasa. Dan sosok yang diterawang atau yang dilihat tidak bisa melihat Kijaya atau rekan Kijaya. Ada juga kita menerawang dengan jarak yang jauh. Tentunya pada saat kita menerawang, rasa-rasa dingin itu pasti kita rasakan pada saat kembali. Karena rasanya yang menuju ke tempat yang kita mau lihat. Ada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, gaibiahnya ya. Pada saat kita menerawang, dia bisa melihat kita dan dia berwaspada. Karena pada saat kita menerawang, kita dijaga oleh pengawal-pengawal kita atau pasukan kita. Pasukan mungkin dari amalan istiqomah, entah dari titipan dan lain sebagainya. Pada saat menerawang yang tingkatannya biasa-biasa saja,
yang kita lihat itu tidak bisa melihat kita. Kita bisa ngajak komunikasi dan sebagainya, tapi dia hanya mendengar suaranya saja. Pada saat jarak jauh menerawang, teman Aki menerawang dan Aki menjaganya. Dan yang Aki lihat, pada saat menerawang jauh, sadar tidak sadar, kita melalui banyak gaib-gaib yang di jalan-jalan. Dan tanpa kita sadar, ada juga yang menyerang dari kanan, dari kiri, pada saat kita maju untuk menuju tempat yang apa yang kita lihat. Karena kita menerawang dengan persiapan atau memiliki benteng tubuh dan penjagaan, jadi seperti terlihat pada saat dia maju, ada yang menyerang, ada yang menangkisnya. Ada yang menyerang, ada yang menangkisnya. Jadi kita melaju dengan aman. Ada yang kita ajak komunikasi pada saat kita terawang. Contohnya yang bergaun putih. Dia biasanya kalau kita lihat, dia pasti membelakangin kita. Tidak mau berhadapan. Tapi kalau kita menerawang niatnya baik dan ingin bertanya-tanya, dia mau membalikan wajahnya. Dan wajahnya setengah tutupin. Pada saat Kijaya tanya, mengapa ada di situ? Kenapa nggak pindah tempat lain atau tempat lain? Ternyata di alam gaib sana atau di alam sebelah, banyak hijab-hijab atau terpetak-petak, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Dia bisa pergi, bisa kemana, tapi muternya sangat jauh. Walaupun jarak dari sini hanya berapa meter, dari sini berapa meter, karena ada petak-petak tersebut, dia harus muter lebih jauh lagi. Tidak seperti di alam syariat ini. Saat akitanya, dia langsung menjelaskan atau membukakan gambaran bahwa bisa berada di sini karena dulunya di masa hidupnya pernah terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bukan berarti sosok ini sosok orang yang mati, bukan. Tapi sosok ini jelmaan dari setan atau jin yang menyerupai wajah orang yang telah meninggal. Melalui nafsu-nafsunya, nafsu yang tertinggal atau jiwa-jiwanya yang tertinggal, nafsu yang penuh penderitaan, penuh kesedihan, sehingga nafsu tersebut tertinggal di alam dunia ini. Di rumah-rumah kosong juga banyak nafsu-nafsu yang tertinggal di tempat tersebut. Karena nafsu-nafsu tersebut hidup di dua alam, di alam syariat dan alam gaib. Dia lebih nyaman di tempat yang rumah kosong atau sudah lama tidak dihuni. Karena bisa berlindung dari panas dan hujan. Artinya, walaupun itu gaibiah, dia akan merasakan panas dan kehujanan. Jadi, dia lebih suka berlindung di rumah kosong. Dari pengalaman penerawangan. Pada saat kita juga menerawang ke rumah kosong, banyak makhluk-makhluk yang menghuninya. Dan di situ memiliki tempatnya masing-masing, artinya ada penguasanya juga. Yang kuat, yang berkuasa. Lalu, apakah penerawangan ini berbahaya? Setelah kita pahami dan pelajari, ternyata penerawangan itu sangat berbahaya dan membahayakan jiwa kita. Contohnya, pada saat kita tidak punya benteng tubuh atau penjagaan, pada saat kita merawang dan berhadapan langsung, wajah ketemu dengan wajah, rasa ketemu dengan rasa, nafsu bertemu dengan nafsu,
Jika kita tidak ada penjagaan, maka nafsu ini bisa terbawa ke diri kita karena tidak ada yang menjaganya. Bila nafsu itu terbawa ke dalam diri kita nggak menyadari, lama-kelamaan kita gampang pusing, kita gampang mual, gampang capek, karena bila makhluk-makhluk itu atau nafsu-nafsu tersebut terbawa dalam diri kita, akan menguras energi positif kita. Dan kita akan menjadi gampang lelah, walaupun kepekaan kita semakin tajam. Jadi, untuk para penjelajah sejati, Wijaya berbagi cerita serta pengalaman tentang penerawangan. Di saat itu, 10 tahun yang lalu, Wijaya masih senang-senangnya menerawang ke sana, ke sini, tidak memikirkan bahaya yang seperti apa. Dengan cerita ini, Wijaya berbagi pengalaman serta cerita jika para penjelajah sejati yang memiliki kepekaan, entah sering mendengar-dengar suara-suara bisikan, sering melihat makhluk-makhluk yang ada di WC atau pohon atau rumah kosong, atau kita merasa batinnya tajam, Wijaya hanya berpesan, kelebihan ini bukan untuk digunakan yang tidak penting. Artinya, jangan mentang-mentang kita bisa melihat hal-hal gaib, kita ingin menunjukkan kepada teman kita atau rekan kita, atau ingin membuktikan, wah, gue tajam nih, gue bisa. Akhirnya, wah, di sana ada sosok ini, di situ ada sosok itu, wah, di tempat yang rame-rame itu ada ininya, ada ininya. Kalau bisa, jangan untuk sembarangan digunakan. Bijaksanalah menjaga amanah ini, karena kita dikasih kelebihan dengan terbukanya mata batin, dengan diberikan kepekaan. Itu adalah titipan. Ilmu yang kita punya adalah amanah. Jangan sembarangan pakai untuk melihat ini, hanya untuk menunjukkan diri kita bahwa kita bisa. Jangan. Dan apabila ada yang entah kesurupan, entah apa, kita bisa melihat, bisa mencari tahu penyebabnya. Kita harus hati-hati. Kita harus bisa mengukur tingkatan apa yang menyerupi orang tersebut. Karena yang namanya gaib tingkat tinggi bisa menyerupai atau menyamar menjadi tingkat rendah. Agar kita tidak waspada, agar kita merasa paling bisa, merasa bisa mengatasi, sehingga kita lengah dan mencoba menanganinya. Jika kita menanganinya, kita kalah tingkatan, maka rasa itu akan berbalik pada kita. Artinya, gaib yang menyerupai itu akan menyerang kita. Memang pada saat itu kita tidak menyadari, karena prosesnya akan perlahan dan akan menguras energi kita pada akhirnya. Cara kerjanya akan menyumbat aliran-aliran darah kita dan mengikat di setiap persendian. Jadi untuk para penjelajah sejati, bahwa sesungguhnya menerawang itu bahaya. Bila kita tidak memiliki benteng tubuh atau penjagaan yang kuat. Tidak semua orang yang bisa melihat gaib bisa menyembuhkan. Walaupun saat itu dia bisa. Karena banyak tipu-tipu daya gaib. Agar kita merasa bisa dan merasa sanggup, yang akhirnya kita lalai, kita tidak waspada, yang akan menimbulkan kerugian pada diri kita. Jadi buat para penjelajah sejati, Aki
hanya berbagi cerita dan berpesan. Semoga bisa diambil pelajaran dan hikmahnya bahwa nerawang-nerawang itu sesungguhnya bahaya. Karena apa yang kita lihat, kita berhadapan langsung dengan apa yang kita terawang. Mungkin hanya itu yang bisa Kijaya sampaikan. Sebelum Kijaya tutup pembahasan ini, Kijaya ucapkan terima kasih kepada para penjelajah sejati. Semoga para penjelajah sejati selalu diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan iman Islam, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, serta tidak lupa dijauhi dari segala fitnah manusia, jin dan dajjal. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.